Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga selamat siang kepada Ibu Yuyun Umaida Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan basis data. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai rancangan database yang telah kami buat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat topik sistem peminjaman buku perpustakaan. Next. Dan juga pada kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Dafa Wahyu Erlangga, dan rekan-rekan saya ada Firda Nabila Subhan, Fania Ardelia Zahra, dan Muhammad Afdalus Sandi. Next. Selanjutnya mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Fania. Kepada Fania saya persilahkan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Saat ini banyak perpustakaan masih menggunakan sistem manual untuk mengelola data peminjaman buku. Sistem ini memiliki berbagai kelemahan seperti rentan terhadap kesalahan pencatatan, sulit dalam melacakan buku peminjam yang dipinjam, dan memakan waktu yang cukup lama dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu database yang terstruktur dengan baik untuk mengatasi masalah tersebut. Rancangan database yang baik dapat mempermudah pengelolaan data, meningkatkan akurasi pencatatan, dan mempercepat proses peminjaman serta pengembalian buku. Selain itu, database yang terintegrasi memungkinkan perpustakaan melakukan analisis data untuk meningkatkan layanan kepada pengguna. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana struktur database yang dapat menyimpan data buku, peminjam, peminjaman, dan petugas perpustakaan secara efisien. Yang kedua, bagaimana merancang Entity Relationship Diagram atau ERD yang dapat merepresentasikan hubungan antar entitas dengan jelas dan tepat. Tiga, apa jenis DBMS yang digunakan? Keempat, bagaimana mendesain skema logika database yang optimal untuk mendukung kebutuhan operasional perpustakaan. Kelima, bagaimana menyusun rancangan fisik database yang dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan akses data. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi sistem database yang telah dirancang. Berarti ada tujuan, adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk merancang suatu database yang dapat menyimpan data buku, peminjam, peminjaman, dan petugas perpustakaan dengan baik. Kedua, untuk menjelaskan hubungan antara entitas-entitas dalam database perpustakaan melalui Entity Relationship Diagram atau ERD. Dan yang terakhir, untuk memberikan referensi bagi pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan sistem informasi perpustakaan. Berikutnya masuk ke perancangan database perpustakaan. Dalam database perpustakaan, entitas utama yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, entitas buku mencakup atribut seperti ID buku yang menjadi primary key, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan ID kategori. Yang kedua, entitas pengunjung mencakup atribut seperti ID pengunjung yang menjadi primary key, nama pengunjung, dan alamat pengunjung. Yang ketiga, entitas peminjaman mencakup atribut seperti ID peminjaman yang menjadi primary key, ID buku yang menjadi forensic reference entitas buku, kemudian ID pengunjung yang menjadi forensic reference entitas pengunjung, berikutnya ID petugas yang menjadi forensic key, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Kemudian entitas yang keempat yaitu petugas perpustakaan mencakup atribut seperti ID petugas yang menjadi primary key, nama petugas, dan jabatan. Dan yang terakhir, entitas kategori buku mencakup atribut seperti ID kategori yang menjadi primary key dan nama kategori. Berikutnya akan dijelaskan oleh Firda. Selanjutnya ada ERD perpustakaan atau Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari struktur data yang mendeskripsikan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem. Dalam database perpustakaan terdapat beberapa entitas utama seperti buku, pengunjung, peminjaman, petugas perpustakaan, dan kategori buku yang memiliki hubungan antar entitas seperti pada diagram berikut. Satu orang pengunjung dapat melakukan satu kali peminjaman. Banyaknya peminjaman dapat dikelola oleh seorang petugas perpustakaan. Lalu, dalam sekali peminjaman dapat meminjam banyaknya buku, kemudian banyaknya buku dapat dipinjam oleh sekali peminjaman, dan satu buku dapat memiliki satu kategori buku.
Adapun di dalam entity pengunjung terdapat atribut ID pengunjung, nama pengunjung, dan alamat pengunjung. Lalu di dalam entity peminjaman terdapat atribut ID peminjaman, ID buku, ID pengunjung, ID petugas, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Di dalam entity petugas perpustakaan terdapat atribut ID petugas, nama petugas, dan jabatan. Lalu di dalam entity buku terdapat atribut ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan ID kategori. Lalu yang terakhir di dalam entity kategori buku terdapat atribut ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya, pemilihan DBMS. Dalam perancangan ini, MySQL dipilih sebagai Database Management System atau DBMS karena beberapa alasan. Yang pertama, MySQL menawarkan kemampuan yang cepat dan luar biasa dengan waktu rata-rata dalam pengunduhannya yang kurang dari 15 menit. Yang kedua, MySQL adalah open source sehingga tidak memerlukan biaya lisensi yang menjadikannya pilihan ekonomis untuk perpustakaan. Yang terakhir, MySQL dikenal memiliki kinerja tinggi dan skalabilitas yang baik sehingga mampu menangani jumlah data dan transaksi yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Oke, selanjutnya ada perancangan database secara logika. Apa itu perancangan database secara logika? Desain database logis adalah proses membuat model informasi yang digunakan dalam suatu organisasi berdasarkan model data tertentu. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membuat data model logis lokal dari data model konseptual yang menggambarkan pandangan bisnis tertentu, memverifikasi bahwa model tersebut benar dan memastikan bahwa model tersebut mendukung transaksi yang diperlukan. Seperti yang terpampang dalam gambar sini, ada 5 tabel yang telah dikelompokkan dan berrelasi satu sama lain. Yang dimana yang pertama ada tabel pengunjung yang berisi ID pengunjung sebagai primary key, nama pengunjung, dan alamat pengunjung. Seorang pengunjung dapat melakukan 1 kali peminjaman, yang dimana ada tabel peminjaman yang berisi ID peminjaman sebagai primary key, ID book sebagai foreign key, ID pengunjung sebagai foreign key, ID petugas sebagai foreign key, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Banyaknya peminjaman dikelola oleh satu petugas, yang dimana di dalam tabel petugas terdapat ID petugas sebagai primary key, nama petugas, dan jabatan. 1 kali peminjaman dapat meminjam banyak buku, yang dimana dalam tabel buku terdapat ID buku sebagai primary key, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan ID kategori sebagai foreign key. Setiap satu buku memiliki satu kategori, yang di dalam kategori buku tersebut ada ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Oke, setelah kita mendengar pembahasan secara konseptual atau ditampilkan atau dipaparkan dalam bentuk AR di Entity Relationship Diagram, dan juga rancangan database secara logikal yang dipaparkan menggunakan LRS, Logical Relational Structure. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rancangan database secara fisik. Yang pertama ada tabel pengunjung. Tabel pengunjung memiliki 3 field. Yang field pertama yaitu ID pengunjung dengan tipe data char, size panjang values-nya ada 10 dengan berisikan kode ID pengunjung bersifat sebagai primary key. Field yang kedua ada nama pengunjung dengan tipe data varchar, size-nya 50 dengan keterangan values nama pengunjung. Dan field yang ketiga ada alamat pengunjung tipe data varchar, size-nya 50 dengan keterangan values yaitu berisikan alamat pengunjung. Yang kedua ada tabel buku. Tabel buku berisikan 5 field. Ada yang pertama yaitu field ID buku. ID buku dengan tipe data char, size panjangnya 10 dengan keterangan ID buku sebagai primary key. Yang kedua ID kategori, tipe data char, size-nya 10
dengan keterangan ID kategori berlaku sebagai foreign key. Yang ketiga ada judul buku, tipe data varchar dengan size atau panjang values 20 dengan keterangan values judul buku. Dan yang terakhir, yang keempat ada field yang berisikan pengarang dengan tipe data varchar size 50 dengan keterangan values nama pengarang. Dan baru yang terakhir ada field tahun terbit dengan menggunakan tipe data integer size-nya 10 dengan keterangan berisikan tahun terbit. Selanjutnya tabel peminjaman. Dalam tabel peminjaman terdapat 6 field. Yang pertama ada ID peminjaman dengan menggunakan tipe data char dan size value 10 dengan keterangan ID peminjaman bersifat sebagai primary key. Yang kedua ada ID buku dengan tipe data char size-nya 10 dengan keterangan values berisikan ID buku bersifat sebagai foreign key. Yang ketiga ada ID pengunjung, tipe data char size panjangnya 10 dengan keterangannya ID pengunjung bersifat sebagai foreign key. Yang keempat ada ID petugas dengan menggunakan tipe data char size-nya 10 dengan keterangan values ID petugas bersifat sebagai foreign key. Dan yang kelima ada tanggal peminjaman dengan menggunakan tipe data date, terus panjang size-nya ada 15 dengan keterangan tanggal peminjaman. Dan yang terakhir, tanggal pengembalian dengan tipe data date, size-nya ada 15 dan dengan keterangan values yaitu tanggal pengembalian. Next. Selanjutnya ada tabel kategori buku terdiri dari 2 field. Yang pertama ada field ID kategori dengan tipe data char size-nya 10 dengan keterangan ID kategori bersifat sebagai primary key. Yang kedua ada nama kategori dengan tipe data varchar size-nya 20 dengan keterangan values nama kategori. Dan yang terakhir yaitu tabel petugas perpustakaan dengan berisikan 3 field. Field yang pertama ada ID petugas menggunakan tipe data char size-nya 10 dengan keterangan values berisikan ID petugas bersifat sebagai primary key. Yang kedua ada field nama petugas tipe data varchar size-nya 30 dengan keterangan values berisikan nama petugas. Dan yang terakhir ada jabatan menggunakan tipe data varchar size-nya 20 yang dengan keterangan values jabatan. Next. Selanjutnya, setelah menjabarkan tentang perancangan database secara fisik, kita memasuki implementasi sistem database. Yang pertama, langkah pertama yang kita buat yaitu membuat database perpustakaan dengan menggunakan query create database perpustakaan. Setelah berhasil, kita masuk ke database perpustakaan dengan membuat tabel pengunjung. Caranya menggunakan query create tabel pengunjung, buka kurung ID pengunjung, tipe data char, size-nya 10, dan primary key bersifat primary key. Yang kedua, nama pengunjung, tipe data varchar, size-nya 50, dan tipe nullnya not null. Kenapa kita menggunakan tipe null itu not null? Karena kita ingin mengisi keseluruhan values yang ada pada tabel pengunjung. Dan apabila kita menggunakan tipe null atau yes nanti di dalam tabelnya, maka field tersebut boleh tidak diisi dengan values. Oke, selanjutnya alamat pengunjung dengan menggunakan tipe data varchar size-nya 50 dan not null. Setelah berhasil membuat create tabel pengunjung, untuk memastikan kita mendeskripsikan tabel pengunjung dengan menggunakan query desk pengunjung, desk nama tabelnya ialah pengunjung. Maka bisa dilihat pada layar yang terpampang terdapat tabel pengunjung yang berisikan field tipe null, key, default, dan lain sebagainya. Next. Sama seperti cara yang sebelumnya, kita ingin membuat tabel petugas perpustakaan. Pada tabel petugas perpustakaan, kita menggunakan query create table, buka kurung ID petugas, tipe data yang kita gunakan char, size-nya 10 bersifat sebagai primary key. Yang kedua ada nama petugas dengan tipe data varchar size-nya 30 dengan tipe null-nya not null. Dan yang terakhir ada jabatan menggunakan tipe data varchar size-nya 20 dengan tipe null not null tutup kurung. Setelah berhasil kita membuat create table atau membuat tabel, kita ingin
menampilkan tabel dengan query dash nama tabel yang telah kita buat, yaitu dash petugas underscore perpustakaan. Maka bisa kita lihat tabelnya sudah terbuat. Selanjutnya, pada tabel kategori buku kita sama seperti tahapan sebelumnya, membuatnya dengan query create tabel, kategori buku buka kurung, ID kategori dengan tipe data char, size-nya 10 bersifat sebagai primary key, dan nama kategori dengan tipe data varchar, size 20 dan tipe null not null. Setelah berhasil membuat tabel menggunakan query create tabel, kita ingin mendeskripsikan tabel kategori buku dengan menggunakan query dash kategori buku, maka terpampang tabel kategori buku yang telah kita buat. Next. Selanjutnya kita ingin membuat tabel buku. Sama seperti tahapan sebelumnya, untuk membuat tabel kita menggunakan query create tabel, buku, buka kurung ID buku, tipe data char, size-nya 10 sebagai primary key, judul buku, varchar, size 20 dan not null, dan pengarang tipe data varchar, size-nya 50 dengan tipe null not null, dan field tahun terbit menggunakan tipe data integer, size-nya 10 dengan tipe null not null. Sedikit berbeda dengan tahapan sebelumnya karena pada tabel buku terdapat foreign key, maka langkah pertama untuk menambahkan foreign key ialah menambahkan field pada tabel buku. Caranya bagaimana? Yang pertama kita menggunakan query alter tabel buku, lalu add ID kategori dengan tipe data char, buka kurung 10, tipe null not null, after ID buku. Yang mana artinya kita ingin mengubah tabel buku dengan menambahkan field ID kategori dengan tipe data char, size-nya 10 dan tipe nullnya not null setelah ID buku, setelah field ID buku. Setelah berhasil menambahkan, kita sekarang ingin menjadikan ID kategori ini sebagai foreign key. Caranya, yang pertama alter tabel buku, add foreign key dalam kurung ID kategori, reference kategori buku dalam kurung ID kategori, on delete cascade dan on update cascade. Yang mana artinya atau bisa dipahami, kita ingin mengubah tabel buku dengan menambahkan foreign key pada field ID kategori dengan bereferensikan pada tabel kategori buku, yang mana ID kategori dalam tabel kategori buku bersifat sebagai primary key, sehingga tabel buku dan kategori buku ini saling berelasi satu sama lain. Dan setelah kita berhasil membuat foreign key, kita mendeskripsikan tabel buku dengan menggunakan query dash buku. Nah, bisa dilihat teman-teman pada field yang kedua ID kategori, pada kolom key terdapat tulisan mul yang bisa diartikan sebagai primary key pada tabel buku. Next. Selanjutnya, kita ingin membuat tabel peminjaman. Sama seperti tahapan sebelumnya, untuk membuat tabel kita menggunakan query create tabel peminjaman, buka kurung ID peminjaman menggunakan tipe data char, size-nya 10 dan bersifat sebagai primary key. Dan tanggal field yang kedua tanggal peminjaman, tipe data kita gunakan date karena berisikan angka, jadi kita menggunakan tipe data date. Dan juga dengan format tahun, bulan, dan hari, dan tipe nullnya not null, dan tanggal pengembalian juga menggunakan tipe data date, not null. Setelah itu, karena kita ingin menambahkan beberapa foreign key pada tabel peminjaman, langkah awal yang kita buat yaitu menambahkan field pada tabel peminjaman. Yang pertama, kita menggunakan query alter tabel peminjaman, lalu add ID buku dengan tipe data char, size-nya 10 dengan tipe null not null, after ID peminjaman. Jadi, bisa dipahami, ubah tabel peminjaman, lalu kita tambahkan ID buku atau field ID buku dengan tipe data char dan size-nya 10, tipe null not null setelah ID peminjaman. Setelah itu sama seperti tahapan sebelumnya, alter tabel peminjaman, add ID buku dengan tipe data char, size 10, not null, after ID buku. Dan yang ketiga, alter tabel peminjaman, add ID petugas, tipe data char, size-nya 10, tipe null not null, after ID pengunjung. Setelah kita berhasil menambahkan ketiga
field dalam tabel peminjaman yang fungsinya untuk merelasikan tabel peminjaman dengan tabel lainnya, kita ubah field yang telah kita tambahkan menjadi statusnya sebagai foreign key. Caranya yang pertama menggunakan query alter tabel peminjaman add foreign key dalam kurung ID buku, reference buku dalam kurung ID buku, on delete cascade dan on update cascade. Yang mana bisa kita pahami, ubah tabel peminjaman dengan menambahkan foreign key pada field ID buku dengan bereferensikan pada tabel buku dan ID buku pada tabel buku bersifat sebagai primary key. Jadi, ID buku dalam tabel peminjaman bersifat sebagai foreign key, sedangkan ID buku pada tabel buku bersifat sebagai primary key, yang mana ini akan merelasikan tabel peminjaman dengan tabel buku. Selanjutnya, alter tabel peminjaman add foreign key dalam kurung ID pengunjung, references pengunjung, dan ID pengunjung, on delete cascade dan update cascade. Sama seperti ID buku sebelumnya, kita ingin menambahkan atau mengubah ID pengunjung pada tabel peminjaman sebagai foreign key, yang mana bereference atau berelasi dari tabel pengunjung, dan ID pengunjung pada tabel pengunjung bersifat sebagai primary key. Lalu pada alter tabel peminjaman add foreign key, ID petugas, reference petugas perpustakaan, ID petugas, on delete cascade dan on update cascade. Sama seperti sebelumnya, kita ingin mengubah ID petugas yang telah kita tambahkan atau field ID petugas yang telah kita tambahkan pada tabel peminjaman, kita ubah menjadi foreign key yang bereferensikan dari tabel petugas perpustakaan, yang mana ID petugas di tabel petugas perpustakaan bersifat sebagai primary key. Jadi, tabel peminjaman dengan tabel petugas saling berelasi satu sama lain. Next. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel peminjaman, kita deskripsikan tabel peminjaman dengan query desk peminjaman. Bisa kita lihat dari ID buku hingga ID petugas pada kolom key berubah menjadi mul, atau yang bisa kita ketahui bahwa ID buku sampai ID petugas telah berubah sifatnya menjadi primary key. Selanjutnya, setelah melakukan perintah DDL, kita akan melakukan perintah DML, yaitu Data Manipulation Language, yang mana kita akan menambahkan values pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama, kita ingin menambahkan values pengunjung dengan beberapa values. Pada kesempatan kali ini kami menambahkan 5 row ataupun 5 values dalam satu tabel pengunjung. Bisa dilihat dalam penginputan values dalam perintah DML ini, teman-teman harus memerhatikan field tabel yang telah dibuat. Jadi, menginput values ini sesuai urutan dengan field tabel. Jadi, tidak semata-mata diacak ya. Karena kalau misalkan diacak, maka hasil values yang ada di dalam tabel juga diacak. Setelah berhasil menambahkan values, kita menggunakan query select asterisk from pengunjung, yang berarti select all from tabel pengunjung, maka akan muncul beberapa values yang sudah kami tambahkan pada tabel pengunjung. Next. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita menambahkan values pada tabel petugas perpustakaan dengan menggunakan query insert into nama tabel values. Kita menambahkan 4 row pada tabel petugas perpustakaan, bisa dilihat ataupun dibaca pada teman-teman. Dan juga setelah berhasil menambahkan 4 row tersebut, kita ingin menampilkan data yang telah kita input values-nya dengan menggunakan query select asterisk from nama tabel. Jadi sudah tertera ataupun data berhasil sudah ditambahkan. Selanjutnya pada tabel kategori buku, sama seperti tabel sebelumnya, kita menginsert values pada tabel kategori buku menggunakan query insert into values. Lalu setelah berhasil ditambahkan, kita melakukan query select asterisk from nama tabel, yaitu kategori buku, untuk memastikan data values yang sudah kami tambahkan itu sudah terpampang dalam tabel. Dan bisa dilihat oleh teman-teman di bawah select bintang from kategori buku sudah ada values, ID kategori, dan nama kategori. Next.
Selanjutnya kita menggunakan insert, sama ya, insert into buku values, yaitu kita menambahkan values pada tabel buku sama seperti cara sebelumnya, yaitu menggunakan query insert into buku values. Kali ini kita menambahkan 5 rows pada tabel buku, dan juga setelah berhasil menambahkan rows ataupun values pada sebuah tabel tersebut, kita menggunakan query select untuk menampilkan data yang telah berhasil kita input values-nya, yaitu kita select asterisk from nama tabel, yaitu nama tabel buku. Selanjutnya yang terakhir ada insert into peminjaman values. Di sini kita menginput values yang telah kita buat, yaitu ada ID peminjaman, ID pengunjung, ID buku, ID petugas. Karena ada ID buku, ID pengunjung, ID petugas sudah kita buat sebelumnya, dan juga yang pada tabel sebelumnya bersifat primary key dan juga pada tabel peminjaman bersifat sebagai foreign key, jadi kita melakukan atau menginsert values-nya sama seperti tabel sebelumnya. Jadi jangan berbeda ya teman-teman, karena ini akan sebagai penghubung tabel satu dengan tabel lainnya melalui foreign key yang ada pada tabel peminjaman. Lalu setelah itu kita menggunakan select bintang from peminjaman untuk menampilkan data yang telah kita input. Next. Selanjutnya setelah berhasil melakukan perintah DML, yang terakhir kita menggunakan perintah DCL untuk memberikan hak akses. Yang pertama kita membuat user staff, kepala bidang, dan kepala administrasi. Jadi kita membuat 3 user pada rancangan database kali ini, yang mana tiap-tiap petugas ini memiliki hak aksesnya masing-masing. Yang pertama, setelah kita buat user, kita masuk ke database perpustakaan, lalu kita ingin memberikan hak akses kepada staff. Caranya, pada kesempatan kali ini kita hanya ingin memberikan memberikan hak akses kepada staff hanya beberapa field dalam tabel peminjaman. Jadi kita hanya memberikan hak akses field ID peminjaman, ID pengunjung, ID buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian dengan menggunakan query green select dalam kurung ID peminjaman, ID pengunjung, ID buku, tanggal peminjam, tanggal pengembalian, on perpustakaan, nama database, dot peminjaman, nama tabel, to kepada staff at localhost. Selanjutnya, kita ingin memberikan hak akses kepada kepala bidang at localhost. Pada kali ini, kepala bidang diberikan hak akses menyeluruh. Jadi, kita menggunakan query green select on perpustakaan dot asterisk, yaitu dapat diartikan sebagai hak akses penuh kepada kepala bidang. Next. Selanjutnya, kepada kepala administrasi, kita memberikan hak akses beberapa tabel saja, tidak seluruh seperti kepala bidang sebelumnya. Dalam kepala administrasi, kami memberikan hak akses pada tabel peminjaman, tabel pengunjung, dan tabel buku menggunakan query green select on nama tabel to ataupun kepada kepala administrasi at localhost. Next. Setelah berhasil memberikan hak akses, kita mencoba untuk mengecek terlebih dahulu. Caranya yaitu kita masuk ke staff, user staff. Lalu kita bisa dilihat di sini teman-teman, pada bagian show tables hanya ada tabel peminjaman. Next. Meskipun tulisannya tabel peminjaman, tentu staff tersebut tidak bisa mengakses secara penuh tabel peminjaman karena kita hanya memberikan beberapa field pada tabel peminjaman. Untuk melihat hak akses yang telah kita berikan, caranya menggunakan query select ID peminjaman, ID pengunjung, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian from peminjaman, yang mana itu adalah field yang telah kita berikan hak aksesnya pada tabel peminjaman. Jadi bisa dilihat tertera pada tabel tersebut muncul beberapa values ataupun data dalam tabel peminjaman. Selanjutnya, untuk memastikan lebih lanjut, kita menggunakan perintah showGrants for staff at localhost.
Bisa dilihat di situ ada perintah grant select, tanggal peminjaman, ID pengunjung, ID peminjam, ID buku, tanggal pengembalian, yang mana itu dalam kurung merupakan hak akses yang kami berikan kepada staf pada database perpustakaan tabel peminjaman. Selanjutnya kita lihat show grants for kepala bidang. Bisa dilihat pada grant select on perpustakaan asterisk to kepala bidang at localhost, yang mana artinya kepala bidang memiliki hak akses penuh pada database perpustakaan yang kami buat. Jadi kepala bidang ini bisa mengakses 5 tabel yang telah kita buat sebelumnya. Next. Dan yang terakhir ada kepala administrasi menggunakan query show grants for kepala administrasi at localhost, yang mana kita akan melihat di sini kepala administrasi diberikan hak akses pada database perpustakaan pada tabel buku, pengunjung, dan peminjaman. Jadi, kepala administrasi hanya bisa mengakses ketiga tabel tersebut dan tidak bisa mengakses kedua tabel lainnya. Next. Setelah kita membahas bagaimana langkah-langkah atau tahapan cara membuat rancangan database, dimulai dari analisis permasalahan. Yang kedua ada perancangan database secara konseptual yang dipaparkan melalui ERD. Yang ketiga ada pemilihan dari BMS yang kita gunakan menggunakan MySQL. Yang keempat ada perancangan database perancangan database logical yang dipaparkan melalui logical relational structure atau LRS. Yang kelima ada perancangan database secara fisik dengan menjabarkan tipe data, size, dan keterangan pada setiap tabel dan setiap field. Dan yang terakhir implementasi pada SMPP. Makalah ini kita buat guna membahas perancangan database untuk mengelola peminjaman buku di perpustakaan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Sistem database yang terstruktur akan lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan sistem manual. Entitas utama dalam perancangan database ini meliputi buku, pengunjung, peminjaman, petugas perpustakaan, dan kategori buku. Dengan hubungan antar entitas yang dijelaskan melalui entitas relational diagram ERD, MySQL dipilih sebagai DBMS, Database Management System, karena performanya yang tinggi, open source, dan fitur keamanan yang baik. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas layanan perpustakaan. Next. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Yuyun Umaidah MKOM yang telah menyimak pembahasan materi atau pemaparan presentasi kami hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.